Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Cucu. Ibu mengajar sejarah Minat. Hari ini kita akan belajar mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Tujuan pembelajaran kali ini ada 3. Pertama, kalian dapat membandingkan sistem pemerintahan, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan budaya masyarakat pada masa kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram kuno. 2. Kalian harus mampu menyimpulkan pengaruh kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram kuno bagi masyarakat Indonesia pada masa kini. Ketiga, kalian harus mampu mengumpulkan tugas yang berkaitan dengan kerajaan-kerajaan tersebut via Google Classroom. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Anak-anak, ketika kita belajar mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, coba lihat dulu peta di sini. Ketika berkembang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha tersebut, ada 3 titik pangkal pelayaran perdagangan internasional di Nusantara. Yang pertama itu ada di barat, tepatnya di Selat Malaka, kemudian di tengah itu ada pantai utara Jawa, dan di timur itu ada Maluku. Pusat pemerintahan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara, coba lihat di peta berikut. Kutai ada di Kalimantan Timur, Sriwijaya ada di Sumatera, Tarumanegara ada di Jawa Barat, Mataram kuno ada di Jawa Tengah, dan Majapahit ada di Jawa Timur. Wilayah kekuasaan Tarumanegara. Coba kalian perhatikan peta Jawa Barat, fokuskan kepada wilayah Bekasi. Ini adalah pusat pemerintahan dari kekuasaan kerajaan Tarumanegara. Kemudian kita lihat lagi di sini ada warna gelap oranye. Ini adalah ranah inti dari kerajaan Tarumanegara. Ada titik-titik hitam, ini artinya situs penting yang ditemukan terkait dengan kerajaan Tarumanegara. Dan yang terakhir, mengenai warna yang oranye cerah ini, artinya pengaruh Tarumanegara ini berpengaruh sampai ke Jawa Tengah. Wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya, pusat pemerintahannya ada di Jambi dan Palembang. Kemudian ranah inti dari kerajaan Sriwijaya ini meliputi Sumatera, Jawa, Malaya, Champa, dan Thailand. Kawasan laut dari kerajaan Sriwijaya ini meliputi ini yang Ibu tunjukkan. Ini. Wilayah kekuasaan Mataram kuno ada di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Mataram. Dan kalau kita lihat, yang berwarna gelap oranye ini adalah ranah inti dari kerajaan Mataram, dan pengaruhnya itu sampai ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Wilayah kekuasaan Majapahit sangat luas anak-anak. Coba kita lihat peta di sini. Majapahit menguasai atau menduduki wilayah Nusantara, bahkan semua Nusantara kecuali Jawa Barat, karena pada saat itu ada kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Bahkan Majapahit itu menguasai Filipina, menguasai Malaysia, dan menguasai Kamboja. Setelah kita melihat wilayah-wilayah kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, ternyata kalau kita bandingkan, wilayah kerajaan Sriwijaya dan Majapahitlah yang terluas. Oleh karena itu, Muhammad Yamin menyatakan bahwa Indonesia pertama adalah Sriwijaya, Indonesia kedua adalah Majapahit, dan Indonesia yang ketiga adalah NKRI sekarang. Motivasi untuk kita semua setelah belajar mengenai wilayah kekuasaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha itu bukan hanya mengingat masa lalu saja, tapi kita mampu termotivasi dan terinspirasi bahwa kita harus mampu berkompetensi dengan orang-orang Asia Tenggara, karena Sriwijaya dan Majapahit pun di masa lalu mereka mampu menaklukkan wilayah-wilayah tersebut. Sistem pemerintahan dari 5 kerajaan tersebut sama, yaitu sistem kerajaan. Artinya, seorang raja mempunyai hak kuasa penuh atas pemerintahannya. Untuk kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram kuno, dan Majapahit, rajanya itu berdasarkan keturunan.
Tapi ada yang istimewa dari kerajaan Sriwijaya, di mana diperintah oleh seorang raja, namun setiap wilayah itu memiliki wakil-wakil raja. Bahkan kerajaan Sriwijaya ini dikenal dengan kerajaan militer, karena wilayah darat itu dikuasai oleh militer atau dijaga oleh militer, dan lautnya itu dijaga oleh armada laut. Kemudian lanjut ke Mataram kuno. Mataram kuno sama sistem kerajaannya, tapi ada yang istimewa dari Mataram kuno itu, yaitu diperintah oleh dua dinasti. Kalian tahu dinasti itu apa? Dinasti itu adalah keturunan. Artinya di Mataram kuno ini ada dua keturunan yang memerintah, yaitu keturunan Sanjaya dan keturunan Sailendra. Sanjaya itu keturunan India, orang India, keturunan dari India, sedangkan Sailendra itu adalah keturunan dari Cina. Tapi mereka hidup damai dan rukun walaupun ada dua pemerintahan. Di Kerajaan Majapahit kita akan mengenal seorang raja dan seorang kepala pemerintahan. Contohnya, pada saat itu kepala kerajaannya adalah Hayam Wuruk, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Gajah Mada. Artinya di Kerajaan Majapahit itu ada kepala kerajaan dan ada kepala pemerintahan. Yang menjalankan pemerintahan itu bukan seorang raja, tapi seorang kepala pemerintahan, yaitu Gajah Mada. Bahkan di Kerajaan Majapahit ini terdapat wakil-wakil rakyat atau para pejabat yang menjalankan pemerintahan. Artinya raja ini tidak bekerja sendiri, tapi dibantu oleh para pejabat tersebut. Kehidupan ekonomi atau mata pencaharian di Kerajaan Kutai mayoritas itu maritim. Artinya penduduk terbesarnya bekerja sebagai para pedagang dan berlayar. Sedangkan minoritasnya adalah bekerja sebagai petani. Lanjut Kerajaan Tarumanegara. Di sini mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani atau agraris, karena pada saat itu mereka menghasilkan padi yang sangat melimpah, dan minoritasnya itu bekerja sebagai nelayan dan berdagang. Selanjutnya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu kita lihat tadi di peta, ternyata tempatnya sangat strategis di daerah Selat Malaka, sehingga mata pencahariannya adalah berdagang dan berlayar. Sedangkan Kerajaan Mataram kuno berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang lainnya, karena wilayahnya itu jauh di pedalaman, jauh dari laut, sehingga mata pencaharian utamanya adalah bertani atau agraris. Sedangkan yang terakhir yaitu Kerajaan Majapahit, mata pencaharian utamanya adalah maritim atau berdagang dan berlayar, sedangkan minoritasnya adalah petani atau agraris. Penduduk Kerajaan Kutai mayoritas memeluk agama Hindu Siwa. Kerajaan Tarumanegara masyarakatnya memeluk agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya mayoritasnya itu memeluk agama Buddha. Bahkan Sriwijaya itu menjadi pusat tempat belajarnya agama Buddha orang-orang dari Asia Tenggara. Dan yang terakhir itu Majapahit, mayoritasnya memeluk agama Hindu dan Buddha, namun di akhir keruntuhannya Islam masuk. Kehidupan sosial dari Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram kuno itu mereka mengenal kasta. Kasta itu kelas sosial, di mana kelas pertama itu atau kedudukan tertinggi itu ada pada golongan pendeta. Yang kedua itu adalah golongan prajurit, golongan kerajaan. Dan yang ketiga adalah golongan pedagang, dan yang terakhir adalah golongan rakyat biasa. Selain mengenal kasta, kehidupan sosial dari Kerajaan Kutai yang pertama yaitu toleransi memilih kepercayaan. Artinya meskipun di sana ada pemeluk agama Hindu Siwa, tapi kerajaan memperbolehkan masyarakatnya itu untuk mempercayai kepercayaan sebelumnya, yaitu animisme dan dinamisme. Selanjutnya, Kerajaan Kutai pun mereka terbuka dalam menerima agama dan budaya luar, karena kita perlu ketahui bahwa agama Hindu dan Buddha itu lahir di India. Artinya orang Kutai menerima agama Hindu Buddha dan budaya dari
India ini secara terbuka. Tarumanegara sama dengan kerajaan Kutai, mereka memiliki toleransi dalam memilih kepercayaan. Yang kedua, mereka memiliki golongan istana dan rakyat biasa. Golongan istana itu adalah golongan para pendeta dan orang-orang kerajaan, dan rakyat biasa itu artinya para pedagang dan rakyat biasa. Dan yang ketiga, sama seperti Kutai, mereka terbuka dalam menerima agama Hindu-Buddha dan budaya dari India. Kerajaan Sriwijaya, mereka mempunyai toleransi dalam memilih kepercayaan. Yang kedua, mereka mampu menggunakan bahasa pengantar yaitu Melayu kuno, karena kita tahu bahwa Sriwijaya ini merupakan tempat singgahnya para pedagang internasional. Makanya mereka berkomunikasinya menggunakan bahasa pengantar yaitu bahasa Melayu kuno. Kerajaan Mataram kuno, mereka memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi karena pada saat itu sangat berkembang agama Hindu dan Buddha. Selain itu, mereka terbuka menerima agama dan budaya luar. Kerajaan Majapahit memiliki toleransi agama yang sangat tinggi. Bahkan kita mengenal Bhinneka Tunggal Ika itu berawal dari kerajaan Majapahit. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Tolong tugas yang di-sharekan di grup dikerjakan dan dikumpulkan via Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.